Kenapa Yamaha bikin R3, R7, R9, sampai R1? Padahal kalau dilihat sekilas bentuknya mirip semua. Lampu depan tajam, firing agresif, posisi nunduk khas motor balap. Banyak yang mikir Yamaha kehabisan ide desain. Padahal justru sebaliknya, Yamaha itu bukan jualan bentuk. Yamaha jualan jalur naik kelas. Dan kuncinya bukan di tampang, tapi di mesin, karakter tenaga, dan siapa yang pakai motornya. Nah, biar gampang dipahami, kita urut pelan-pelan sambil dibedah logikanya. Kita mulai dari yang bahkan tidak dijual di Indonesia, tapi penting secara filosofi. Yamaha R125. R125 ini sebenarnya gerbang pertama orang Eropa masuk ke dunia sport bike. Mesinnya 1 silinder 124,7 cc SOHC 4 katup pendingin cairan. Sudah pakai VVA, tenaganya mentok di sekitar 15 horsepower. Bukan karena Yamaha nggak bisa bikin lebih kencang, tapi karena aturan SIM A1 di Eropa yang memang dibatasi di angka itu. Secara teknik, mesin ini dibuat efisien di RPM menengah, responsif, dan stabil. Bor dan struknya dirancang supaya pembakaran bersih dan awet, bukan buat kejar top speed. Kelebihan R125 itu bukan di angkanya, tapi di fondasi. Untuk motor sekecil ini, dia sudah punya traction control, quick shifter, panel TFT, rangka delta box yang benar-benar sport, dan riding posisi yang nunduk. Dari awal, rider diajarkan cara duduk, cara pegang stang, dan cara membaca motor. Nah, kekurangannya jelas, tenaganya kecil, nyalip butuh timing, jalan jauh harus sabar, tapi justru di situ pelajarannya. R125 bukan soal cepat, tapi soal membangun kebiasaan. Dan konsep ini kemudian diterjemahkan Yamaha ke pasar Asia lewat Yamaha R15. Masuk ke Yamaha R15, motor yang sering diremehkan, padahal justru paling penting di seluruh R-Series. R15 pakai mesin 155cc, 1 silinder SOHC 4 katup pendingin cairan dengan VVA. Tenaganya sekitar 18-19 horsepower tergantung generasi. Secara teknik, ini mesin yang fokus di efisiensi dan kontrol. VVA bikin tenaga bawah tetap ada tanpa harus memaksa RPM tinggi. Kelebihan terbesar R15 bukan di spek, tapi di fungsi edukatifnya. Bobot ringan, geometri sport, engine brake terasa, dan respon gas mudah diprediksi. Motor ini diajarkan banyak hal tanpa disadari. Cara buka gas halus, cara jaga RPM di tikungan, cara pakai engine brake, dan disiplin posisi badan. Biaya perawatan juga murah. Panas mesin masih masuk akal, dipakai harian nggak nyiksa. Nah, kekurangannya, begitu skill naik, R15 akan terasa mentok, tenaga cepat habis, terutama di kecepatan atas. Tapi justru itu tanda bahwa tugas R15 sudah selesai. Dia bukan buat jagoan instan, tapi buat pondasi. Setelah pondasi beres, di Indonesia biasanya rider naik kelas ke Yamaha R25. R25 pakai mesin 250cc 2 silinder, DOHC 8 katup pendingin cairan, tenaganya sekitar 35 horsepower. 2 silinder ini penting karena karakter mesinnya jauh lebih halus dari 1 silinder. Getaran turun, suara lebih padat, dan tenaga lebih konsisten. Kelebihan R25 ada di transisinya dari motor belajar ke motor sport serius, tapi tanpa bikin kaget. Masih bisa dipakai harian, masih relatif adem, dan cukup toleran buat kesalahan rider. Kekurangannya bobot mulai terasa, dan buat sebagian orang performanya terasa nanggung. Sudah bukan motor kecil tapi belum memberi sensasi wow. Di level global, peran R25 ini dipegang oleh Yamaha R3. R3 pakai mesin 321cc 2 silinder DOHC tenaga sekitar 42 horsepower. Mapping mesinnya sedikit lebih agresif dari R25, tapi tetap halus dan mudah dikontrol. Inilah alasan R3 sering dipakai sekolah balap. Motor ini jujur, kalau salah biasanya bukan motornya. Kelebihan R3 adalah keseimbangan, tenaga cukup, handling enak, dan fleksibel dipakai harian atau track day. Kekurangannya, buat rider yang haus adrenalin, R3 lama-lama terasa kurang menantang. Dan di titik ini, Yamaha tidak langsung lompat ke motor ekstrim. Mereka sengaja bikin belokan karakter, masuk ke Yamaha R7. R7 ini sering disalahpahami, banyak yang berharap dia jadi R6 baru. Padahal dari awal Yamaha tidak berniat ke sana. R7 pakai mesin 689cc 2 silinder CP2 dengan filosofi crossplan. Tenaganya sekitar 75 horsepower, tapi torsinya tebal dan keluar dari RPM bawah. Secara teknik, mesin ini bornya besar, struknya relatif panjang, artinya tenaga tidak menunggu RPM tinggi. Gas buka sedikit,
motor langsung dorong. Kelebihan R7 ada di dunia nyata, jalan berliku, keluar tikungan, riding santai tetap cepat. Posisi riding tetap sport, tapi tidak se-ekstrim R1. Kekurangannya buat yang suka teriak RPM tinggi, R7 terasa kurang emosional. Top speed juga bukan yang paling gila, tapi ini bukan kesalahan itu memang arah yang dipilih Yamaha. Lalu muncul pertanyaan besar, kemana Yamaha R6? R6 itu mesin ekstrim, 4 silinder, 600cc, bor kecil, struk pendek, dan RPM tinggi. Mesin ini hidup di putaran atas. Dari sisi teknik, ini indah. Tapi dari sisi regulasi dan efisiensi, ini mimpi buruk. Emisi modern menuntut pembakaran bersih di seluruh rentang RPM. Mesin Yamaha R6 justru boros dan panas di RPM rendah. Untuk mempertahankannya, biaya pengembangan sangat besar, sementara penggunaannya makin sempit. Nah, secara teknik, R6 bukan gagal. Dia justru terlalu spesifik untuk dunia modern. Makanya Yamaha tidak membunuh R6. Mereka mengujinya di habitat aslinya, sirkuit. Kekosongan antara R7 dan R1 inilah yang kemudian diisi oleh Yamaha R9 atau R9. R9 pakai mesin 3 silinder 890cc berbasis CP3. Tenaganya sekitar 120 horsepower. Karakter 3 silinder ini unik. Torsi dapat, RPM mau naik, dan suaranya yang khas. Secara teknik, ini kompromi ideal antara 2 silinder yang bertorsi dan 4 silinder yang berputar tinggi. Kelebihan R9 ada di keseimbangannya. Lebih galak dari R7, tapi masih lebih bersahabat dari Yamaha R1. Kekurangannya jelas bukan motor buat pemula, tenaganya besar, bobot dan harga naik. Ini motor buat rider yang sudah paham batas dirinya. Dan puncaknya Yamaha R1. Mesinnya 998cc 4 silinder crossplane, tenaganya hampir 200 horsepower, elektronik lengkap dan DNA MotoGP kental. Ini bukan motor harian, ini alat balap yang kebetulan legal di jalan. Kelebihannya jelas, performa dan teknologi. Kekurangannya juga jelas, panas, boros, mahal dan menuntut skill tinggi. Salah sedikit, konsekuensinya besar. Nah, sekarang semuanya nyambung. Yamaha bikin R Series itu bukan buat pamer angka, tapi buat bikin orang paham proses. Dari yang baru kenal motorsport sampai yang sudah serius. Semuanya punya tempatnya masing-masing. Dan buat yang belum punya motor pun ini tetap relevan. Karena pelajarannya sederhana, nggak semua hal harus langsung paling kencang. Jadi pertanyaannya bukan soal motor apa yang kalian punya sekarang. Tapi kalau nanti waktunya tiba, kalian lebih milih belajar pelan tapi rapi, atau langsung lompat tapi belum siap. Terima kasih sudah menyimak sampai akhir. Sampai jumpa di video berikutnya.